aslih dzata baini. Kalau ada terjadi di antara kawan-kawanmu perselisihan paham, maka kalau engkau ingin yang di atas tadi, hendaklah engkau atur antara dua saudara engkau yang berselisih paham tadi, sehingga tidak ada lagi perselisihan paham itu, jadi aman. Ghairuhu, ada lagi yang lain berkata, semua ini yang berkata ini adalah wali-waliullah. Idza ma syi'ta an tahya sa'idan habiban lil ghaniyyi walil faqiri fadunna bi mahsyaril islam khairan wa ra'il waqta wa qna' bil yasiri. Apabila engkau menghendaki bahwa hidup engkau selama-lamanya beruntung, dicintai oleh orang-orang kaya dan dicintai oleh orang-orang fakir, maka jalannya hanya pertama, hendaklah engkau menyangka sangka baik kepada semua umat Islam. Yang kedua, hendaklah engkau mengisi waktu-waktu engkau dengan ibadah. Yang ketiga, hendaklah engkau merasa cukup dengan dunia yang sedikit. Aqwalus salafi wal khalafi fi barhi husni dhanni wal haddi alaihi katsiratun. Bermula perkataan-perkataan ulama yang sebelum 400 tahun hijrah, demikian ulama yang sesudah 400 tahun hijrah, pada masalah memuji sifat baik sangka kepada seluruh orang Islam dan memaksa kepada umat Islam supaya baik-baik sangka sesama mereka. Maka perkataan ulama itu sangat banyak sekali. Tapi yang kita pentingkan bukan kata-kata yang banyak. Yang kita pentingkan itu memakainya, mengamalkannya. Kita sangat rugi kalau masih ada buruk sangka, masih melihat aib orang. Karena itu tanda Tuhan belum membersihkan hati kita. Dan tanda Tuhan belum ridho kepada kita. Berat doanya. Buruk sangka ini berat. Buktinya Tuhan belum membersihkan hati, dan buktinya belum lagi diridhoi Allah. Kalau orang sudah dibersihkan Allah hatinya dan diridhoinya, tidak ada lagi di hatinya buruk sangka. Ayatun liman hadahu ta'ala. Di dalam kitab yang kecil ini cukup, tapi khusus bagi orang yang sudah diberi Allah hidayah. وقد أجمعوا أنه لا يوصل أحد إلى مقام حسن الظن إلا إن طهر الله تعالى باطنه من سائر الرذائل. Ulama-ulama ijma atau sepakat memutuskan bahwa tidak bisa mendapat seseorang makom baik sangka kepada semua orang Islam terkecuali sesudah Allah Ta'ala yang kuasa membersihkan hatinya dari semua sifat-sifat yang keji dan kotor. Jadi terserah Allah aja lagi. Kalau Allah membersihkan hati dari semua kekotoran sifat yang keji itu tadi, nah baru bisa mencapai makom baik sangka kepada semua kaum muslimin. Yang paling berat begini, kalau orang Islam mengerjakan ibadah mudah kita baik sangkanya, tapi kalau orang Islam ibadahnya koler sedikit, di sini cepat buruk sangkanya kepada orang itu.
Aduh, orang ini kaya, aduh, orang ini sehat, aduh, orang ini sudah punya buyut, tapi kenapa buang-buang waktu? Ujar hati kita. Kadang-kadang sampai kali gara-gara kita buruk sangka, melihat ibadahnya sedikit. Jadi kalau melihat ibadah orang itu sedikit, nah, buruk sangka, karena sedikitnya itu yang dilihat. Kalau kita tidak melihat sedikitnya itu lagi, yang kita lihat ibadahnya itu aja. Jangan ada sedikitnya, jangan ada banyaknya, jangan. Sedikit ibadahnya yang dilihat, pasti kita baik sangka kepada orang itu. Demikian kepada orang kaya. Aduh, orang itu banyaknya hartanya, tapi namun pelit sekali. Nah, karena kita melihat pelitnya, kita tidak melihat dia setiap tahun zakat dilaksanakan. Yang dilihat itu setahun sekali zakatnya itu yang dilihat, tapi berat ini. Yang kebanyakannya kita melihat zakatnya itu tidak dilihat lagi, yang dilihat hari-harinya itu tidak pernah memberi makan orang, tidak pernah mengumpulkan anak yatim dan sebagainya. Memang kalau Allah belum membersihkan hati kita, begitulah kejadiannya. Terutama di rumah tangga kita, laki istri, mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati masing-masing. Kalau suaminya baik sangka kepada istrinya, maka suaminya untung dan tanda dari Allah. Kalau istrinya baik sangka kepada suaminya, istrinya tanda dibersihkan Allah hati dan tanda diridhoi oleh Allah. Yang penting rumah tangga, bukan yang di sebelah rumah, bukan. Yang penting rumah tangga kita, karena rumah tangga kita adalah kerajaan kita. Jadi kerajaan kita adalah rumah tangga kita. Ini bagi orang yang punya rumah tangga. Yang belum punya rumah tangga, kerajaannya adalah dirinya. Nah, hatinya sebagai raja atau pemimpin, anggota yang lain seperti rakyatnya. Kalau sudah hatinya bagus, rakyatnya semuanya ikut bagus. Ya, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah membersihkan hati seisi rumah kita, supaya serumahan menjadi orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penuh dengan keberkatan. Nah, adapun jalan untuk atau adapun ciri orang yang bakal dibersihkan Allah Ta'ala hatinya, pertama, dia mendapatkan seorang guru yang memimpin akan hatinya. Itu pertama. Jalannya untuk mencapai hati yang bersih tadi, punya guru yang memimpin supaya hati menjadi baik. Jelasnya, kalau punya guru yang baik sangka, insya Allah kita akan menular baik sangkanya itu kepada kita. Tapi kalau punya guru yang buruk sangka, itu menular juga kepada si muridnya sifat buruk sangka itu. Itu namanya nazarah, pandangan dari seorang guru. Nomor dua, wa imma bil ilaji war riyadhah. Yang kedua, tidak punya guru, tapi dia mengamalkan akan ilmu-ilmu yang sudah didapatnya. Kalau bisa baca Quran, amalkanlah Quran. Artinya bacalah Quran. Quran itu bukan dari Fatihah sampai Qul a'udzu, bukan. Bismillah. Quran diulang-ulang, Bismillah, 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 Bismillah. Tapi harus dengan riyadhah. Arti riyadhah di sini mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi ngomong, mengurangi bergaul. Tidak boleh yang empat ini satu pun yang ketinggalan. Ini wajib. Mengurangi
tidur, mengurangi makan, mengurangi omong, mengurangi bergaul. Kemudian mengamalkan ilmu yang sudah ada dengan rutin. Walaupun belum ketemu guru yang bisa memindah akan sifat hati yang baik sirin itu ke kita. Itu jadi ada dua jalan. Adapun tandanya orang yang sudah selesai daripada perkara ini sehingga mendapat hasil, yaitu baik sangka, yaitu bihaitu yaqiru la yaqurul fahsya'u ala bali, yaitu sekira-kira kada pernah sedetik lagi pun melihat aib orang lain. Tidak pernah ada kotor, tidak ada pernah geretek di hati melihat aibnya orang, apalagi mengeluarkan ke perkataan, ke lidah. Itu tandanya yang sudah berhasil. Baik berhasil dengan sebab pimpinan guru, atau berhasil dengan sebab dia berusaha beribadah dengan melaksanakan 4 syarat tadi. Mengurangi makan, minum, omong, gaul. Jadi itu ada ukurannya. Udah sampai belum? Wa ma dama fi batinihi syai'un min ar-radha'il fal ghalibu su'u dhannihi bin nas. Selama masih ada di hati seseorang sedikit saja daripada sifat yang tidak baik, maka jelas sangka-sangkanya dengan orang lain pasti jahat. Jadi selama ada sifat yang jahat sedikit saja di hati suami, pasti dia buruk sangka kepada istrinya. Demikian istri terhadap suaminya. Demikian adik terhadap kakaknya, kakak terhadap adiknya. Jadi rumah tangga menjadi neraka jahanam, bukan menjadi surga ridwan lagi, bukan. Karena ada dua jahat yang belum bersih hati. Tandanya sangka-sangka tidak baik. Nah, kenapa jadi orang buruk sangka kepada saudaranya sendiri? Qiyasan ala ma indahu, karena dia menganggap bahwasanya diri orang yang jahat itu sama dengan aku. Kalau sulit dipaham begini, setiap orang yang buruk sangka kepada saudaranya seagama menunjukkan bahwa di dalam dirinya sifat yang buruk itu, bukan di diri temannya itu. Wa fi hadzal ma'na qala ba'dhum, berkata sebahagian daripada ulama wali, idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dununuhu wa sadda ma ya'taduhu min tawahhumi wa 'ada muhibbihi bi qawli 'idatihim wa asbaha fi lailin min asy-syakki mudhimi. Fa'ulun mafailun di mafaulun bahar apa tawil wallah. Idza sa'a mar'i sa'at dununuhu, buktinya orang yang buruk sangka di dalam hatinya, perbuatannya jahat. Jadi kalau orang perbuatannya jahat lalu berkata saya baik sangka, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau sudah pekerjaannya jahat, menunjukkan hatinya sudah buruk sangka. Contohnya, orang apabila hatinya buruk sangka kepada si A, itu pergaulannya dengan si A itu selalu renggang. Nah, itu tandanya kita kada bakal selamat. Nah, supaya diri kita ini terjaga selamat, janganlah buruk sangka ke orang lain. Maksud dari hadis itu an yu'amilal 'abdu an-nasa wa huwa muhtarisun minhum kama amalati man yusifu dhanna bihim lal hasu ala su'i dhanni. Maksudnya hadis ini menurut ini bahwasanya kita bergaul dengan hamba sambil berhati-hati jangan berbuat jahat kepada orang, supaya orang jangan membalas. Berhati-hati. Lal hatu ala su'i dhanni,
tidak sekali-kali menyuruh akan kita supaya berburuk sangka dengan orang lain. Jadi hati-hatilah terhadap Quran dan hadis. Jangan dipikirkan sendiri, jangan dipaham sendiri. Harus mempunyai alat-alat untuk memahami yang betul. Jangankan Quran dan hadis tidak bisa dipaham dengan akal. Harus dipaham dengan ilmu halal. Di antaranya lughat, nahwu, sorof, balaghah, mantik, usul fikih, usul hadis, usul tafsir. Ya, itu semuanya harus ada alat-alat itu. Orang memasak nasi kalau tanpa alat tidak bisa masak. Itu bahan-bahannya. Apalagi memaham Quran dan hadis. Oleh sebab itu kita sering berbicara bahwa tafsir itu sangat jauh bedanya daripada terjemah. Jadi jangan sampai terjemah dikira tafsir. Wa kana Syekh Abu Ya'qub Asy-Zuri yaqulu hadithu ihtarisu minan nas bi su'il dhanni ma'nahu ay bi anfusikum la bin-nas. Itu yang dicatat di bawahnya tadi. Hendaklah kamu hidup di dunia ini supaya selamat. Buruklah sangkamu kepada dirimu, bukan buruk sangka ke orang lain. Ini rumah tangga kalau sudah begini, saya yang salah, sampean yang betul. Yang satunya lagi, saya yang salah, sampean yang betul. Rumah tangga ini Masya Allah, Masya Allah, aman, nyaman. Yang diharapkan kan begitu. Rumahmu surgamu. Jadi hati-hatilah kita ini supaya berusaha mencari seorang guru supaya dapat berkahnya baik sangka, atau kita beramal ibadah di samping amal tadi mengamalkan rukunnya yang 4. Kurang makan, kurang tidur, kurang ngomong, kurang gaul. Dan hakikatnya memohon kepada Allah supaya aku diberi husnudzan, baik sangka, yang menunjukkan bakal husnul khatimah itu. Al-hazmu su'ubah. Seperti itu juga lah maksud hadis Nabi tadi, bermula sesuatu yang dapat dipercayai yaitu buruk sangka. Maksudnya buruk sangka kepada diri sendiri, bukan ke orang lain. Ai bin nafsi la bin nas. Intah. Fa in qila fama hukmu syekh idza tuli'a ala syai'in min naqaisil mu'min hal dzalika qiyasun 'ala ma 'indahu aw kaifal hal. Ada pertanyaan, bagaimana seorang guru yang mursyid dan murabbi yang menjadi khalifah Nabi apabila ia melihat kesalahan atau kekurangan murid-muridnya yang dipimpinnya, apakah guru itu melihat kurangan muridnya itu termasuk yang di atas tadi, menunjukkan diri guru itu yang kotor? Bagaimana keadaan ini? Lalu jawabannya, fal jawab li syaikhi tariqatun ukhra yattali'u biha ala naqaisil murid. Setiap orang yang sudah dijadikan syekh, murabbi, mursyid, khalifah Rasulullah, dia diberi Allah Ta'ala satu jalan yang dengan melihat aibnya murid, dia lepas daripada buruk sangka. Ini istimewanya. Padahal setiap orang melihat aibnya murid, seakan-akan kan aib dirinya yang dilihat. Tapi kalau guru yang betul-betul bukan termasuk itu, dia dikeluarkan daripada itu. Karena apa? Karena guru melihat akan aibnya murid. Dan misalkan aibnya murid, berarti Tuhan seakan-akan berkata, hai guru, itu muridmu ada kekurangan dan kamu saya perintah untuk memperbaikinya, dan saya akan membantu untuk yang demikian itu. Seakan-akan begitu. Jadi namanya ilham, bukan namanya suhud. La min babi su'idhanni wal kashfi syaitan.
tidak termasuk di dalam pembicaraan buruk sangka dan tidak termasuk di dalam kasyaf hantu. Kami kata-kata itu. Idil masyayikh laisa fi batinihim syai'un min ar-radha'il. Karena setiap orang yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi guru, maka Allah sudah membersihkan hati mereka dari sedikit pun sifat yang kotor. Begitulah keadaan orang itu sudah. Jadi kalau sudah begitu, hatta yaqisu 'ala khalaqi. Jadi beliau tidak bisa disamakan dengan orang yang lain. Kalau beliau melihat keburukan orang, yaitu muridnya tadi, itu menunjukkan ilham dari Allah, bukan menunjukkan asyaf hantu dan bukan menunjukkan buruk sangka. ولما علم الله تعالى احتياج المريد الى اطلاع المشايخ على ما في باطنه من الرذائل ليدلوا على ما يحمله من الرذيلة اعطاهم الالهام الصحيح فهم اعرف من المريد باحواله. Manakala Allah sudah mengetahui akan perlunya seorang murid supaya guru mengetahui kekurangan murid itu. Jadi tiap-tiap murid yang disebut murid, yaitu orang yang menghajatkan kepada gurunya supaya gurunya itu membuka kekurangan si murid itu. Jadi apabila guru nantinya berbicara masalah kekurangan dia tidak tersinggung, bahkan dia terima kasih. Itu yang dinamakan murid. Tapi kalau guru menyatakan aibnya orang secara umum, dia selalu terpukul atau tersinggung. Itu menunjukkan bahwa orang itu belum makom murid lagi. Maka guru lebih tahu daripada murid dengan hati-hatinya si murid itu. Kalau murid itu tahu di hatinya, guru diberi Allah ilham lebih lagi tahu banyak isi hati murid itu. Fa'ulima, maka kesimpulan annahu la yajuzu hamdu ahadin minal muslimin ala al-mahamil sayyah ma dama al-amru qabilan lid-ta'wil. Haram, dosa besar kita buruk sangka kepada orang Islam selama masih kawat kita menjalankan baik sangka. Contohnya, dosa banyak sedikit saja. Orang Islam mengerjakan satu kesalahan atau beberapa kesalahan. Kita menyangka begini aja, itu orang bakal taubat nantinya. Itu aja. Atau begini, kalau melihat orang yang maksiat, itulah orang yang bakal diampuni Allah. Tanpa Allah menghabari aku bahwa beliau mengampuni orang itu. Selesai, tidak ada beban apa-apa. Idza alimta bidzalika ya fa iyyaka an tahmila aqwalan nas ala ahwali wasayya ma dunta lam tatanazzaf min ar-radhaya. Apabila engkau tahu yang demikian itu, hai saudaraku, maka takutilah dirimu. Jangan buruk sangka kepada orang lain, karena menganggap orang lain itu jahat. Itu menunjukkan bahwa engkau belum bersih lagi daripada sifat yang jahat. وكان الشيخ الكامل سيدي علي الخواص رحمه الله تعالى يقول عليكم بحسن الظن بالمسلمين واتخاذ الأجوبة الحسنة لأخوانكم. Lazimi olehmu dengan baik sangka dengan semua orang Islam dan membantu jawaban-jawaban yang akhirnya menjadi kebaikan bersama. Jadi kalau saudara kita disambat orang itu, dipuja orang itu, disebut orang itu, kita harus menjawab supaya menjadi baik keseluruhan. Yang mengubat supaya dia taubat, yang diubat supaya jangan marah. Itu supaya sesama Islam ini jangan sampai pecah belah hati. Gitu. Fa'idha sami'tum an muslimin kalimatan fahmiluhu ala asani ma tajidun. Apabila engkau mendengar satu kata yang menunjukkan ada orang Islam mempunyai kesalahan, artinya ada orang membawa kabar ke kita bahwa si A berbuat ini, artinya maksiat. Bagaimana tidak mendengar itu? Maka hendaklah kita menganggap bahwasanya
kata-kata ini belum tentu betul. Jadi kalau perlu dicek tadi, kalau perlu dicek. Pertama, kita tidak ada beban. Yang kedua, tidak ada kewajiban untuk nahi mungkar kepada orang tadi. Atau begini, kalau betul juga kata-kata yang disampaikan ke kupingku ini, boleh jadi dia sesudah mengata atau memperbuat kejahatan itu, dia tobat. Nah, fa'ilam tajidulah mahmilah. Kalau kamu tidak dapat untuk menyangka yang baik kepada orang-orang itu tadi, falumu anfusakum, maka hendaklah kamu tangisi diri kamu sendiri. Jadi harus kita tuh bisa mencari baik sangka itu tatkala mendengar kabar yang tidak senang. Wa idza ra'aitum 'aliman aw salihan yahduru mawadi'an ma'asi fahmiluhu ala annahu hadara al-usata liyahutahum bi asma'illahi ta'ala khaufan an yaqa'a bihim fil 'azab. Apabila kamu melihat dengan mata kepala atau mendengar dengan telinga dari orang yang dipercaya bahwa ada seorang alim atau seorang ahli ibadah yang hadir di mana-mana tempat-tempat maksiat, kan bingung, guru ada di tempat maksiat situ, yang berapa tahun dalam khalwat kok keluar khalwat adanya di diskotek umpama. Maka bagaimana hati kita kalau mau menanggung saya bakal husnul khotimah? Nah begini, harus kita mengartikan yang kita lihat itu dengan boleh jadi seorang ulama dan wali ini hadir di tempat majelis maksiat tadi, beliau mempertahankan dengan asma Allah yang sudah ada di hati beliau supaya orang maksiat itu jangan kena bala di akhirat nanti. Kalau orang alim hadir di tempat maksiat jadi pembicaraan ya. Tapi kalau ada orang yang meletakkan bom di masjid umpamanya, kira-kira ya biasa-biasa aja. Ya, nah ini beberapa kali ini kalau ulama pakai sorban, pakai gamis, pakai jubah, pakai sejadah di sininya selendang, ada di diskotek atau yang sudah keramah dalam khalwat dalam kamar, kalau dia minta hujan langsung hujan turun, kalau dia minta stop hujan, taunya ada di diskotek. Nah, buruk sangka cepat datang ke orang itu. Wali apa ini? Waliullah. Macam-macam lah di dalam hati, apalagi di lidah, apalagi sama-sama teman-teman sambil ketawaan membicarakan itu. Padahal orang itu diperintah Allah datang ke sana untuk menjadi payung supaya yang kerja maksiat itu jangan sampai kena siksa nantinya di akhirat. Memang kopi kalau banyak harus di sana diletakkan gula supaya jangan terasa pahit. Betul. Kalau kita mau baik sangka, itu kalau awalnya annahu khalaqahum liya'buduhu wa yukhawwifuhum min dzalik. Atau yang kedua, beliau datang ke sana menggauli sehingga sehati seia sekata. Sesudah digauli menjadi seia sekata sehati, baru beliau memberi nasihat kepada mereka. Antara salah seorang guru ulun kalau menyambat nama sini. Beliau tengah malam membawa muridnya satu berjalan-jalan. Kemudian yang dibawa beliau itu adalah karung. Karung ini penuh dengan uang. Murid tadi yang membawa, tapi tidak tahu apa isinya uang ini, apa isinya karung ini, tidak tahu mas tadi. Kemudian sampai ke tempat maksiat, tempat minum, tempat zina. Tapi murid tadi udah husnudzan, aku baik sangka aja kepada guru. Pasti ada hikmah, kejadian ini ada hikmah. Yang lain-lainnya, ya Allah. Sudah macam-macam yang lain. Apa yang terjadi? Sampai di sana, seorang guru ini
Tanya, kamu kenapa jadi di sini? Saya stres. Stresnya kenapa? Karena saya punya suami tidak mampu lagi, mati pucuk. Jadi saya, katanya ibu ini ke sini mau memuaskan nafsu saya kemari, cari yang dahsyat. Sampai kenapa jadi di sini? Pak, katanya bapak, istri saya sedang melahirkan. Nah, saya sekarang antenanya, channelnya tinggi, jadi terpaksa ke sini dulu mencari suara. Oh gitu. Yang satu, saya Pak bukan begitu. Saya karena nggak cukup makan. Yang satunya lagi, saya Pak karena banyak hutang. Kemudian kata guru tadi, andai kata kamu saya kawinkan dengan orang yang dahsyat seperti kamu juga, sama bapak dan ibunya, kamu umpama saya bayarkan hutang kamu dan ada lebihannya untuk modal, gimana? Kamu kalau saya beri modal untuk berusaha, sebagaimana kebiasaan kamu berdagang yang menghasilkan, bagaimana? Oh, tidak akan masuk ke tempat sini, Pak. Oh, jadi itu ya, janji. Murid saya buka itu kalau dibagi ke situ. Semua tidak ada lagi yang bisa jadi ahli ibadah. Oh, itunya aja tadi. Guru masuk ke sana sama muridnya. Jadi guru dan muridnya udah main di sana. Ini yang kedua, Pak.